Saudara, kami kembali menyaksikan Sapa Jatim, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tengah membahas soal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, kontestasi atau konsolidasi bersama dengan Profesor Babun dan juga Profesor Fawaizul. Profesor Babun, tadi kita sempat singgung soal seberapa penting sebenarnya konsistensi dari aturan main ini agar hasil Muktamar ini bisa dirasakan adil, juga bisa diterima oleh semua pihak. Oke. Jadi terkait dengan ADART, saya kira itu menjadi pedoman seluruh muktamirin. Ya. Kalaupun ada nanti keinginan untuk merubah, ya, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana respon daripada muktamirin itu. Apakah muktamirin itu menghendaki perubahan itu dilaksanakan pada muktamar hari ini, atau muktamar akan datang. Karena apa? Berbicara muktamar hari ini adalah muktamar yang menjadi tangga pada abad yang kedua. Nah, abad kedua, ya, lahirnya Nahdlatul Ulama. Ini menjadi penting. Karena apa? Salah memanage, maka kita akan bisa kembali kepada titik nol. Karenanya apapun yang dilakukan, saya kira itu yang terbaik. Dan kalau boleh saya menyampaikan bahwa kita hari ini sebagai Jamiah, yaitu kembali belajar terkait dengan bagaimana yang menjadi pedoman di Nahdlatul Ulama. Di atasnya ADART adalah Qanun Asasi itu. Gitu ya. Baik. Ya, kalau di negara itu bagaimana berpancasila yang baik. Baik. Saya kira itu. Siap, Prof. Babun. Terima kasih. Kita akan simak bagaimana pendapat dari Prof. Fawaizul. Tadi memang Prof sempat menyinggung soal bagaimana ini hanya sekedar alat, tetapi bagaimana jika mekanismenya berubah agar tidak dipersepsikan sebagai mekanisme yang menguntungkan salah satu kandidat atau justru mencegah salah satu kandidat dan bisa diterima oleh semua pihak agar tidak berkepanjangan konfliknya. Baik, kita harus akui bahwa meskipun NU itu adalah organisasi ulama, perhelatan Muktamar bagaimanapun adalah perhelatan politik, itu harus kita akui. Nah, di dalam politik, persepsi kadang-kadang itu jauh lebih penting daripada fakta. Nah, kita harus waspada soal ini. Kalau sampai muncul persepsi yang bisa berujung distrust terhadap perubahan ahwa atau voting yang saya sebut sebagai alat tadi, itu yang harus diwaspadai. Karena persepsi sudah kadung terlanjur muncul, misalnya mereka yang setuju mengubah ke ahwa itu ada agenda tersembunyi. Kalau persepsi itu yang kemudian muncul ke ruang publik, maka pelan, cepat atau lambat akan berlangsung apa yang disebut delegitimasi terhadap hasil muktamar. Itu yang harus hati-hati para elit NU menurut saya. Selain itu, karena dari seluruh proses ini ada satu yang absen. Di mana warga NU berada? Nggak ada. Ini adalah pertarungan antar elit. Dan patut kemudian diingatkan kepada kita semuanya, di mana warga NU berada. Makanya tadi saya katakan, kalau proses kontestasi ini meminggirkan yang menjadi hal utama yang terpenting sebenarnya dalam seluruh proses ini, yaitu warga NU, kepentingan warga NU, maka muktamar ini akan kehilangan legitimasinya. Bukan di kalangan pengurus, tapi di kalangan warga nanti. Prof, kalau misalkan kita ingat bagaimana NU ini memiliki sejarah dinamika dan juga konflik dalam sejumlah muktamar yang telah lalu, menurut Prof. Fawaizul, apa yang paling harus dihindari lagi di tambak beras nanti saat muktamar? Yang harus dihindari itu munculnya ini, erosi kepercayaan, terjadinya erosi kepercayaan. Distrust tadi. Soal politik uang misalnya atau kapabilitas dari pengurus itu hanya bagian dari rangkaian yang bisa berlangsungnya pada erosi kepercayaan. Erosi kepercayaan itu ketika semakin meruyak, semakin membesar, itu tidak hanya akan membuat struktur mengalami proses delegitimasi, tapi di masyarakat NU sebagai sebuah lembaga, sebagai institusi pelan-pelan akan ditinggalkan oleh warga NU. Benar. Bagi warga NU yang melihat NU sebagai nilai-nilai, dia tidak akan pernah pergi dari NU. Setiap hari kita berislam dengan cara NU. Setiap hari kita ber-NU lewat tahlilan, tibaan, dan maulidan, dan segala macam. Tapi dari seluruh proses itu,
ketika NU sibuk mengelola sibuk dengan konfliknya sendiri, NU akan pelan-pelan ditinggal. Meskipun nilai-nilainya tetap diugemi dan dirawat. Seperti ini yang menurut saya harus diwaspadai oleh para elit yang pertikaiannya cenderung semakin memanas. Benar, karena lagi-lagi kalau misalnya kita baca dari media sosial, wah rasanya banyak keluhan dari warga Nahdien ya soal bagaimana kondisi NU hari ini. Bahkan antar kiai mulai saling mengkoreksi dan di ruang publik. Seperti itu. Nah, Prof. Babun sendiri membacanya bagaimana soal kondisi Nahdlatul Ulama di tengah masyarakat yang mulai distrust nih soal bagaimana NU hadir untuk umat? Jadi kalau saya melihat sebenarnya di tubuh NU itu nggak ada apa-apa. Media sosial yang selalu mengangkat seakan-akan ada sesuatu, ada ketidakharmonisan. Saya melihat di dalam nggak ada apa-apa, gitu ya. Saya yakin apa yang sering disampaikan oleh Gus Dur hari ini gegeran. Insya Allah pada saat pelaksanaan muktamar menjadi gergeran. Gitu ya. Saya yakin itu, gitu ya. Kenapa NU yang tadi disampaikan oleh Prof. Fawais bahwa NU dilahirkan oleh ulama. Ya. Kalau berbicara NU, ya benteng-bentengnya di luar itu ada pesantren. Pesantren itu adalah NU kecil. Tapi ya di NU yang sebenarnya itu adalah PBNU, PW, PCNU itu adalah bagaimana bisa mengakomodir terkait dengan niat atau keinginan dari warga Nahdien. Kita bisa melihat walaupun pada beberapa tahun yang lalu atau bulan yang lalu, ya itu seakan-akan antara Rois dan ketua umum itu tidak saling menyapa, tapi saya melihat di belakang itu mereka biasa-biasa saja, gitu ya. Tapi dengan adanya konflik yang sempat mencuat ke publik, kira-kira membaca respon dari masyarakat khususnya warga Nahdien sendiri bagaimana, Prof? Saya mengatakan tidak ada konflik. Mengajak pada warga Nahdien untuk selalu berpikir. Sama dengan era Gus Dur, gitu. Sering memberikan statement. Sehingga apa? Semuanya itu berpikir terkait dengan NU. Kalau tidak ada seperti itu, nanti seakan-akan warga nanti pengurus warga ini diem tidur gitu lah. Tapi kalau seperti ada sesuatu yang dirasa ya oleh orang itu ada konflik dan sebagainya, sehingga semuanya berpikir menuju ke satu titik ya konsolidasi bagaimana NU itu menjadi solid, dan kesolidan itu nanti akan kita lihat pada saat muktamar ke-35 di Tambak Beras. Kalau misalkan kita lepaskan dulu Prof. Fawaizul maupun Prof. Babun soal siapa yang akan menjadi ketua umum, sebenarnya apa yang paling dipertaruhkan dalam muktamar ke-35 ini bagi arah dan masa depan NU sendiri? Tapi kita akan jawab di segmen berikutnya, kita rehat sejenak terlebih dulu. Saudara, tetaplah bersama kami akan segera kembali usai jeda.